Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiyanda Fitra dari kelas 12 IPA 2 akan mempraktekkan pengaruh volume air terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Jadi alat-alat yang harus disiapkan itu: 1. Gelas plastik, 2. Baskom, 3. Penggaris, 4. Alat tulis, 5. Air, 6. Biji kacang hijau, dan 7. Kapas. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah merendam biji kacang hijau ke dalam air selama 24 jam. Oke? Nah, jadi ini kacang hijaunya udah ditaruh dalam baskom. Kacang hijau. Lalu kalian rendam dengan air. Nah, setelah itu kita tunggu selama 24 jam. Kita tunggu selama 24 jam. Setelah 24 jam, pilihlah 15 biji kacang hijau yang baik. Nah, biji kacang hijau yang dipilih adalah biji yang tenggelam atau tidak mengapung ke atas air. Ini adalah biji kacang hijau yang sudah saya pilih untuk saya tanam. Nah, media yang akan saya gunakan adalah bekas botol plastik yang telah saya gunting dan telah saya beri label, yaitu label A, B, dan C. Kemudian di media tersebut letakkanlah kapas secukupnya. Setelah itu taruhlah biji-biji tersebut ke dalam masing-masing gelas. Nah, karena biji yang kita pilih ada 15, jadi setiap satu gelas berisi 5 biji kacang hijau. Setelah kalian meletakkan biji-biji tersebut ke dalam gelas, letakkanlah gelas-gelas tersebut di tempat yang cukup penyinaran sinar mataharinya. Nah, sekarang sudah memasuki hari kedua. Sebelum kita melihat kembali tanaman kacang hijau kita, jangan lupa untuk membuat laporan untuk memeriksa perkembangan dari hari pertama yang kemarin hingga hari ketujuh kemudian. Jadi ini adalah contoh tabel laporan yang telah saya buat untuk mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Jadi di tabel ini terdapat gelas A, B, dan C. Dan hari pertama, kedua, sampai hari ketujuh. Terdapat juga panjang akar, panjang batang, dan jumlah daun di setiap harinya. Pada hari pertama, saat biji baru dimasukkan, panjang akar, panjang batang, dan jumlah daun belum terlihat. Jadi, saya menulisnya dengan 0. Untuk membedakan pertumbuhannya, maka di gelas A disiram dengan 10 ml air setiap hari, gelas B 15 ml, dan gelas C 20 ml dimulai dari hari pertama sampai hari ketujuh. Jadi ini adalah gelas A yang disiram dengan 10 ml air dan terlihat seperti ini. Kemudian ini gelas B yang disiram dengan 15 ml air dan terlihat seperti ini. Dan ini adalah gelas C yang disiram dengan 20 ml air dan terlihat seperti ini. Nah, sudah kelihatan kan apa yang tumbuh di dalam kacang hijau itu? Itulah yang akan kita ukur nantinya dengan menggunakan penggaris. Setelah mengukurnya dengan penggaris, siramlah tanaman kacang hijau tersebut sesuai dengan ukuran yang telah kita tetapkan sebelumnya. Mulai dari gelas A 10 ml, gelas B 15 ml, dan gelas C 20 ml. Setelah selesai semua dan sudah diukur serta sudah disiram, maka kita tunggu lagi sampai hari berikutnya. Jadi ini adalah tumbuhan kacang hijau di hari kedua. Dan mulai terlihat daun-daun yang tumbuh dari biji tersebut serta akar-akar yang sudah mulai panjang. Ini adalah tanaman di hari ketiga dan terlihat seperti ini. Setelah kalian mengamati, ukurlah tinggi-tinggi dari panjang akar dan panjang batang yang terdapat pada tanaman kalian dan juga jumlah-jumlah daun yang telah ada di tanaman kalian. Ini adalah tanaman di hari keempat dan sudah terlihat pertumbuhannya.
Dan ini adalah tanaman kacang hijau di hari kelima. Sudah dilihat, batang makin bertambah panjang dan daun yang tumbuh pun semakin banyak. Jangan lupa untuk menulisnya di tabel pengamatan. Ini adalah pertumbuhan kacang hijau di hari ke-6. Bisa dilihat banyak daun dan batangnya pun mulai bertambah panjang. Nah, di sini terdapat batang yang mulai turun, itu turun karena terkena hujan yang kemarin. Ini adalah gelas A, ini adalah tumbuhan terpanjang dari gelas B, dan yang selanjutnya ini adalah dari gelas C. Ini adalah tanaman kacang hijau di hari ke-7 dan terlihat seperti ini. Banyak batang yang mulai turun, itu karena kemarin terjadi hujan deras sehingga batang-batangnya pun menjadi turun. Nah, ini adalah dari gelas B. Sebenarnya di batangnya panjang, cuma karena dia turun jadi nggak kelihatan. Dan terlihat seperti ini. Batangnya tuh panjang tapi karena kena hujan jadi turun seperti itu. Dan ini dari gelas C dan terlihat seperti ini. Kemudian ini dari gelas A, ini juga panjang cuma karena turun jadi nggak kelihatan panjang deh. Nah, seperti ini guys. Dan ini adalah bentuk di dalamnya. Akar-akarnya pun terlihat panjang dan menyatu di kapasnya. Ini kondisi akar dari gelas B. Ini dari gelas C. Ini dia. Sekian video 7 hari pengamatan pertumbuhan kacang hijau saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.